Assalamualaikum, Laskar Bras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi serta menjawab pertanyaan dan konsultasi dari peternak. Jadi video kali ini lain daripada yang lain. Saya tidak akan menjawab pertanyaan dan konsultasi, tetapi saya akan memberikan 5 tips, 5 langkah yang bisa membuat Anda, sapi Anda 1 tahun produksi 1 pedet. Jadi 5 langkah apakah yang bisa kita ambil untuk bisa membuat pedet kita 1 tahun produksi 1 kali. Nah, ada beberapa testimoni dari beberapa peternak binaan kami yang telah melaksanakan anjuran bahwa ada yang baru 60 hari sudah bunting 1 bulan, ada yang 70 hari, ada yang sudah dikawin suntik dan tidak minta kawin lagi. Jadi kemarin saya nangani beberapa pasien dan kita bertemu dengan peternak-peternak di kandang, dan memang menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan setelah dilakukan oleh mereka itu menghasilkan perkembangan yang luar biasa, di mana proses involusi uterus atau proses kembalinya uterus ke ukuran dan fungsi normal itu berjalan lebih cepat, lalu langsung birahi pertama, dikawinkan di birahi kedua, dalam jarak 3 kali 21 hari sudah tidak muncul birahi lagi. Jadi oke, Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada, ada 5 langkah yang bisa jenengan lakukan untuk membuat indukan jenengan semua itu bisa produksi pedet 1 kali dalam 1 tahun. Selamat menyaksikan. Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada. Jadi 5 langkah yang harus jenengan lakukan jika ingin sapinya 1 tahun produksi pedet 1 kali. Yang pertama adalah membiasakan melakukan treatment postpartus atau suntik kesehatan pada dokter atau pada mantri. Jadi kenapa sih wong biasanya nggak usah pakai begituan Pak Dokter? Kenapa sih kok harus suntik kesehatan atau di treatment postpartus? Jadi begini, saya akan menjelaskan dalam angka ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Rata-rata sapi itu bunting 9 sampai 10 bulan. Oke? Berarti ada 3 bulan yang harus kita persiapkan sebelum sapi kita bunting. Ya. Nah, di usia 3 bulan inilah pertama setelah sapi melahirkan, setelah induk melahirkan, ini adalah masa-masa penting, masa-masa urgent di mana seekor sapi harus sudah birahi, bahkan harus sudah bunting. Jadi, masa involusi uterus itu terjadi ada antara 25 hari sampai 58 hari. Rata-rata 48 hari. Oke? 25 hari, rata-rata 48 hari, paling lambat 58 hari. Jika sapinya jenengan pasca melahirkan lebih dari 58 hari masih belum birahi, masih sering keluar lendir berdarah, keruh dan berbau, masih menunjukkan gejala yang tidak jelas birahinya, sapi jenengan status reproduksinya itu terganggu. Bisa karena infeksi, bisa karena kekurangan nutrisi. Poin yang sangat penting di sini. Oke? Masa involusi uterus adalah masa di mana uterus atau rahim ini itu harus sudah kembali dari yang ukurannya dengan berat 10 sampai 20 kilo yang gembol bayi menjadi berukuran hanya 1 kilo sampai 800 gram sampai 1 kilo dengan panjang hanya 20 cm. Ini adalah masa involusi uterus. Nah, masa involusi uterus ini harus berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena disinilah nanti sapi akan bisa cepat birahi. Cara mempercepat proses involusi uterus dengan cara seperti apa? Dengan cara memberikan treatment postpartus. Treatment postpartus itu adalah treatment yang dilakukan pada hari yang sama setelah sapi melahirkan dengan tujuan untuk mempercepat proses involusi uterus, mengurangi resiko infeksi, membersihkan rahim, dan memastikan bahwa proses persalinan ini sudah tercover, sudah terselesaikan dengan baik. Sehingga jika tidak ada infeksi, jika rahim segera dibersihkan, maka proses kembalinya uterus ke ukuran normal ini akan berjalan lebih cepat. Paling lambat 58 hari, paling cepat 25 hari. Beberapa petani yang sudah melakukan treatment postpartus melaporkan ke kita bahwa sapinya sudah birahi sudah
selesai masa involusi uterusnya di hari ke-25 dengan indikasi sapinya sudah keluar lendir birahi pertama. Tetapi yang unik adalah rumusnya, sapi pedet yang birahi pertama, sapi induk yang selesai melahirkan, birahi pertamanya tidak akan menunjukkan gejala yang sangat nampak. Birahi pertama dari sapi doro dan sapi yang baru punya anak, gejala birahinya belum lengkap. Kadang hanya bengak-bengok tapi tidak beler, kadang hanya beler tapi tidak bengok. Jadi kenapa? Karena memang ini baru fase pemulihan dari proses dia membesar, mengecil lagi, dan kembali ke fungsi normal. Maka selalu kita sarankan perkawinan terbaik dilakukan pada birahi kedua atau birahi ketiga setelah birahi pertama. Sampai di sini paham? Jadi masa involusi uterus terjadi antara 25 hari paling cepat sampai 58 hari paling lambat. Rata-rata 44 sampai 48 hari sapi Anda harus sudah birahi lagi. Oke? Nah, jika lebih dari 58 hari kok belum birahi, berarti sapinya bermasalah. Sampai di sini paham? Semoga paham. Oke. Lalu langkah yang kedua adalah memberikan obat cacing 14 hari setelah seekor induk melahirkan. Kenapa harus 14 hari? Supaya anak tidak kaget ketika mendapatkan air susu yang mengandung obat cacing. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak tidak mencret. Nah, kalau misalkan baru lahir kasih obat cacing induknya, ya anak kan dapat nih albendazole, kan dia menurun ke air susu. Takutnya anaknya diare, kan jenengan pasti khawatir. Jadi usia 2 minggu pasca melahirkan, seekor induk wajib diberikan obat cacing 14 hari. Oke? Nah, kenapa kok harus 14 hari? Karena rata-rata obat cacing itu punya efek jangka panjang, yakni disarankan inseminasi buatan itu dilakukan 45 hari setelah minum obat cacing. Paham? 14 hari setelah melahirkan sapi minum obat cacing. Nah, jika proses involusi uterus berjalan baik, maka di hari ke-25 paling cepat, rata-rata 48 hari, sapi akan birahi. Tetapi kita sarankan inseminasi buatan dilakukan di birahi yang kedua atau 21 hari setelah birahi pertama. Sambil menunggu apa? Sambil menunggu induk betul-betul siap. Yang kedua, pasca obat cacing sudah lepas dari 45 hari pasca obat cacing. Tujuan diberi obat cacing supaya induk tidak cacingan, induk tidak terinfeksi cacing hati yang akan memperburuk berbagai macam kondisi sakit. Dan yang ketiga, induk tidak menularkan cacing ke anak yang akan dia kandung yang kedua atau yang selanjutnya. Sampai di sini paham? Treatment postpartus tujuannya supaya involusi uterus cepat terjadi dan segera birahi. Pemberian obat cacing dilakukan 14 hari setelah melahirkan dengan tujuan membersihkan semua jenis cacing supaya induk tidak cacingan, tidak cacing hati, tidak menularkan cacing ke anak yang akan dia kandung ketika nanti inseminasi buatan sudah terjadi konsepsi. Jadi langkah pertama supaya tidak ada infeksi dan cepat birahi. Langkah kedua supaya induk bersih dari cacing supaya tidak menularkan ke anak yang sudah dia lahirkan tadi melalui air susu, ke anak yang akan dia kandung melalui plasenta. Sampai di sini paham? Laskar Anda beras-beras dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga apa? Sejak detik pertama induk melahirkan, jenengan wajib menambah porsi makan dari si induk. Untuk ukuran standar makanan, ya kita biasa menyarankan hijauan itu 1% berat badan. Jika sapi jenengan 400 kilo, hijauan minimal 40 kilo. Minimal. Itu pada saat dia tidak bunting dan dia tidak menyusui. Oke? Yang kedua, comboran bisa bekatul, bisa silase, bisa ampas tahu, bisa ampas kedelai, diberikan minimal 1% berat badan.
Artinya jika sapi indukan Anda 400 kg, dalam satu hari minimal 4 kilo comboran. Oke? Lalu biasakan memberikan mineral. Tujuan pemberian mineral itu apa? Untuk melengkapi nutrisi yang tidak ada pada rumput, tidak ada pada tebon, tidak ada pada daun tebu, tidak ada pada comboran, dilengkapi dengan mineral. Jadi langkah yang ketiga adalah langsung genjot pemberian nutrisi, perbaikan nutrisi dengan tujuan apa? Dengan tujuan induk yang sedang menyusui ini, induk yang akan bunting di perkawinan selanjutnya, dia tidak kekurangan nutrisi untuk apa? Untuk, nah ini penting, treatment postpartus biar tidak infeksi, obat cacing biar bersih rahim, kondisi secara umum, perbaikan nutrisi supaya siklus hormonalnya dia normal. Jadi ada beberapa peternak binaan kami itu yang curhat bahwa sapinya sudah sekian bulan tidak birahi. Tidak sampai kita hormon, hanya kita sarankan, Pak Bos, berikan obat cacing, genjot makanan. Dalam waktu 2 bulan ada laporan sapinya birahi. Dan kita sarankan di birahi kedua baru dikawinkan. Nah, treatment postpartus tujuannya biar tidak infeksi dan segera pulih dan segera birahi. Pemberian obat cacing supaya induk bersih dan tidak menularkan cacing ke anak yang sedang menyusu dan atau anak yang akan dikandung. Perbaikan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan si induk supaya siklus hormonalnya dia segera normal. Oke? Rahim sehat, tubuh sehat, metabolisme sehat, maka ini sudah modal untuk birahi pertama, kedua, dan selanjutnya. Lalu yang keempat adalah jenengan tidak boleh terlambat mendeteksi birahi. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ini kita rangkum dijawab di sini. Jadi birahi itu ada 4 fase. Ya. Fase pertama adalah fase preestrus. Preestrus ini terjadi 1 sampai 3 hari. Ciri-cirinya menyerupai estrus atau menyerupai puncak birahi, tetapi tidak dominan. Sapi ini istilahnya pre-standing istilahnya. Sapi mulai nafsu makan turun, mulai teriak-teriak, mulai keluar lendir tapi sedikit, dibuka vulva dan vaginanya masih pink, belum merah, ya. Mulai mau menaikin tapi kadang dinaikin masih tidak mau. Ini terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Lalu fase puncak birahi, di mana ini estrusnya, puncaknya birahi, dia siap atau hitnya, dia siap dikawinkan. Ini terjadi hanya dalam waktu 22 jam rata-rata, 18 sampai 24 jam, rata-rata 22 jam. Ini adalah puncak birahi. Jenengan deteksi birahinya sudah pas, maka disarankan nanti mengawinkannya di masa paling optimal. Ada 2 pendapat, ada di 8 jam sampai 12 jam dari masa puncak birahi terlihat. Ada yang menyarankan 12 sampai 18 jam dari keluarnya lendir paling banyak atau dari puncak birahi. Deteksinya ya yang berarti 1, 2, 3. Yang keempat, deteksi tidak boleh terlambat. Nah, fase yang ketiga ini fase yang paling banyak ditanyakan. Dok, kenapa setelah dikawin suntik keluar lendir dan masih berdarah? Ini fase medestrus. Di situ memang ada pertumbuhan, ada pecahnya pembuluh darah dan akan keluar bersama lendir. Jika sapinya jenengan tidak keluar darah tidak masalah. Tapi jika keluar darah jangan khawatir, karena memang fase medestrus yang terjadi 3 sampai dengan 5 hari setelah puncak birahi ini memang dia ada lendir dan berdarah. Oke, lalu dilanjutkan fase anestrus atau fase yang tidak tampak gejala apapun selama 13 sampai 15 hari. Ini adalah fase estrus atau fase birahi, di mana dia terjadi 4 fase selama setiap 18 sampai 21 hari sekali. Jenengan deteksinya tidak boleh terlambat. Ciri-cirinya adalah abang, abu, anget, merah, bengkak, dan panas. Ini dikontrol oleh hormon estrogen. Keluar lendir jernih. Ini aktivitas dari kelenjar vulva dan vagina yang menyebabkan keluarnya lendir bening. Dia minta dikawini atau mengawini. Ini juga dikontrol oleh hormon estrogen. Oke.
dan dia nafsu makan turun serta teriak-teriak gelisah, dia minta dikawin, ini juga dikontrol oleh hormon estrogen, dia sedang birahi. Lakukan perkawinan di 8-12 jam setelah birahi atau 18-22 jam setelah birahi. 12-18 jam setelah birahi. Jangan lebih dari 24 jam. Oke, itu tips langkah yang keempat. Yang pertama, treatment postpartus. Yang kedua, berikan obat cacing. Yang ketiga, genjot nutrisi. Yang keempat, deteksi birahi harus tepat. Dan yang kelima adalah lapor ke petugas tidak boleh terlambat, serta kualitas sperma dan pelaksanaan inseminasi harus tepat dan jujur. Oke, jadi jenengan langsung telepon, Pak, sapi saya birahi jam 6 pagi, monggo jenengan diatur jadwal terbaiknya. Oke, peternak datang jam 6 malam, berarti kan 12 jam. Oke, jenengan ngobrol, Pak, tolong sapi saya diinseminasi buatan, biayanya berapa, saya minta tolong dilakukan dengan baik. Nah, jadi nanti jika jenengan lapornya tidak terlambat, petugas datangnya tidak terlambat, kualitas trausemennya itu bagus banget, motilitasnya di atas atau tingkat kesuburannya di atas 40%, dan dilakukan dengan cara yang jujur dan objektif, maka semua faktor untuk membuat sapi Anda produksi 1 tahun sekali itu sudah terpenuhi. Tinggal nunggu apa? Rezeki. Makanya ditambah yang keenam adalah berdoa. Jadi kita simpulkan, yang pertama, dilakukan treatment postpartus di hari yang sama setelah sapi melahirkan. Tujuannya supaya bersih dari infeksi dan segera birahi. Oke, dilakukan pemberian obat cacing 14 hari setelah melahirkan. Tujuannya apa? Supaya induk bebas cacing tidak menularkan melalui air susu dan tidak menularkan melalui plasenta. Oke? Dan tidak kena cacing hati, karena cacing hati ini akan memperburuk kondisi di mana ada penyakit lain. Deprok, demam, ada cacing hatinya bisa mati. Kembung, demam, ada cacing hatinya bisa mati. Oke? Yang ketiga, sejak kelahiran, bahkan sejak sebelum melahirkan sudah setting makanan. Berikan variasi makanan, hijauan minimal 10%, comboran 1%, mineral 2 sendok. Oke? Yang keempat adalah deteksi birahi tidak boleh salah. Dan yang kelima adalah bagaimana jenengan lapor ke petugas supaya tidak terlambat, spermanya kualitasnya bagus dan dikawinkan dalam waktu yang tepat serta dengan cara yang jujur dan objektif. Itu tadi 5 langkah ditambah doa. Itu lagi 5 langkah supaya sapi jenengan bisa produksi pedet setiap tahun. Dan kita di lapangan sudah membina beberapa peternak dan sudah berhasil serta memberikan testimoni. Ada yang sudah punya anak, ada yang sudah bunting, ada yang sudah birahi setelah sekian lama 7 bulan tidak birahi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tolong di-share supaya peternak tidak tanya bolak-balik ke saya. Tolong di-share di grup WA, di teman-teman peternak, di grup Facebook. Silakan share video ini supaya peternak kita 1 tahun bisa produksi 1 kali. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Laskar Ngarit.